teknologi informasi begitu canggih. Berarti informasi itu akan sangat mudah tersebar luas kemana-mana. Semakin canggih teknologi itu, semakin begitu cepatnya meluas, melebar, dan berita-berita, informasi apapun juga bisa tersampaikan sesegera mungkin, secepat mungkin, dan ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh manusia di muka bumi ini. Kalau saja informasi itu adalah satu hal yang benar, yang baik, yang membangun, itu tidak masalah. Tetapi kalau informasi yang tersebar luas adalah informasi yang sama sekali tidak mengandung motivasi membangun, tetapi justru melahirkan sebuah provokasi yang menjatuhkan, menyesatkan, dan berita-berita yang dianggap terus-menerus disebarluaskan, dianggap sebuah kebenaran karena laku di pasaran dan dianggap itulah kebenaran. Bukankah hari ini kalau kita mendengar berita-berita tentang bencana itu laku keras? Berita-berita tentang musibah, tentang perang, itu diminati banyak orang. Tapi tentang perdamaian, tentang hal yang benar, tentang sesuatu yang merupakan rujukan dari sosok yang bercerai, maka itu menjadi tidak laku lagi. Bukankah ini menandakan betapa orang menjadi begitu kesengsem dengan berita-berita provokasi itu yang menyesatkan dan belum tentu benar? Karena kita perlu berjaga. Kita perlu punya filter, punya penyaring agar kita tidak mudah tersulut dan tersudut oleh provokasi-provokasi semacam itu. Dengan cara apa? Kita perlu membekali dan membentengi hidup kita dengan motivasi dari Sang Maha Benar, yaitu Tuhan kita. Sehingga kita tidak mudah tersulut oleh berita-berita apapun juga yang belum tentu benar. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi yang menyapa kita hari ini dari 2 ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15 dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan suatu pendapat lain atau membohongi kita sedemikian rupa sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Tidak, tetapi sebaliknya, dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal, kita makin lama makin menyerupai Kristus yang jadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya lah, seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna, dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain, sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh, dan penuh dengan kasih. Efesus 4 dari ayat yang pertama mau menegaskan tentang karunia yang berbeda-beda yang Tuhan karuniakan kepada orang percaya demi satu tujuan misi Tuhan, yaitu mendewasakan. Dan inilah sebenarnya goal dari kepercayaan kita. Kita percaya bukan semata bicara masuk surga dan tidak ke neraka, atau lepas dari dosa diampunkan oleh Tuhan. Tetapi kita justru percaya karena untuk tujuan jadi dewasa. Tidak jadi kerdil seperti anak-anak. Yang lalu kemudian Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa ciri orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan adalah tidak lagi seperti anak-anak. Kepercayaannya itu pasti, yakin, dia berpegang teguh, tidak mudah diubahkan oleh orang-orang yang mengemukakan pendapat lain atau membohongi dengan segala macam kebohongan yang seolah-olah suatu kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan, berita-berita yang kita dengar, kita baca, kita lihat, atau mungkin kita tonton, itu semua kita perlu kritis, jangan asal terima. Begitu juga kata-kata orang, bahkan maaf kata, orang-orang yang disebut rohaniawan, orang-orang yang disebut beragama, orang-orang yang disebut seolah tahu kebenaran, kita perlu uji semuanya. Jangan asal percaya dan jangan mudah percaya. Kita perlu kritis dan kita perlu belajar pula supaya kita
mengikuti kebenaran dengan penuh kasih dikatakan. Bukankah tadi dibacakan sebaliknya? Orang yang tidak diombang-ambingkan itu senantiasa karena dia ikuti kebenaran dengan penuh kasih. Apa artinya ikuti kebenaran? Apa artinya turuti Sang Maha Benar itu? Berarti berkata benar, berbuat benar, hidup benar, dan punya hubungan yang dekat dengan Sang Maha Benar. Dengan kata lain, bahwa inilah sebenarnya penangkal untuk supaya kita tidak mudah terprovokasi. Yaitu, kita turuti motivasi kuat dari Sang Maha Benar itu. Berarti kalau kita turuti motivasi kuat itu, kita memberi diri untuk dimotivasi oleh sabda Tuhan, oleh kata-kata Tuhan yang pasti benar. Untuk itu betapa pentingnya kita terus-menerus belajar kebenaran itu, sehingga kita tidak mudah dibohongi oleh apapun juga dan siapapun juga, termasuk orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk memberitakan kebenaran. Mereka juga manusia yang bisa salah dalam kata-kata. Karenanya kita perlu kritis, kita perlu periksa, kita perlu kaji supaya kita tidak disesatkan. Kita perlu berpegang teguh kepada sabda Tuhan. Sama seperti kita mau membedakan uang asli atau uang palsu, kita perlu tahu yang aslinya bagaimana, supaya kita bisa mengerti yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Begitu juga kebenaran itu, sesuatu yang patut kita pegang, kita perlu turuti. Yang berarti kalau kita turuti Sang Maha Benar, kita akan berkata-kata benar, berbuat yang benar, dan hidup dengan benar. Sehingga dengan demikian dikatakan kita menyerupai Kristus Sang Maha Benar itu sebagai kepala tubuhnya. Dan kita memberi diri dipimpin olehnya, disatukan dengan sempurna, dan semua bertumbuh menjadi sehat, tumbuh dengan penuh kasih. Inilah sebenarnya yang menjadi penangkal dan kekuatan kita. Pelajaran sabda Tuhan hari ini mau kasih tahu kita bahwa orang yang turut motivasi kuat Sang Maha Benar, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan. Dia tidak akan mudah tersulut oleh provokasi sesat yang belum tentu benar. Dan bukan saja tidak mudah tersulut, mereka juga tidak mudah tersudut. Seringkali apa yang dikatakan provokasi yang menyesatkan itu menyudutkan kita sampai kita menjadi mati kutu, menjadi penuh dengan ketakutan. Dan mungkin bisa jadi tersulut amarah, emosi kita seolah-olah diutik-utik untuk supaya provokasi itu membuat kita menjadi tambah marah. Kita tersulut dan tersudut oleh provokasi sesat yang belum tentu benar. Karenanya mari kita belajar supaya hidup tidak mudah tersulut. Kita perlu selalu turut motivasi kuat Sang Maha Benar. Karena itu berilah dirimu dimotivasi oleh itu. Setiap hari, setiap saat, hiduplah dari kekuatan motivasi Sang Maha Benar. Itu inspirasi yang kita paling butuhkan supaya kita tidak disesatkan. Mari belajar lagi, uji terus apa yang orang katakan. Jangan terima bulat-bulat, jangan terima mentah-mentah. Tapi uji ini benar atau tidak, ini asalnya dari mana, apakah memang ini maksud Tuhan, atau mungkin ini sebenarnya sesuatu yang toksik dan menyesatkan kita. Mari belajar agar tidak mudah tersulut dengan hati yang selalu turut ikut Tuhan kita. Amin.